warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Mohon maaf ya, Kak, mengganggu waktu aktivitasnya Kakak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Tujuan kedatangan saya di sini yaitu untuk memberikan penyuluhan mengenai TB paru atau tuberkulosis paru. Mungkin Kakak juga sudah tidak asing ya, Kak, dengan TB paru. Iya, mungkin Kakak sedikit tahu mengenai TB paru itu apa? TB paru itu penyakit infeksi bukan, Kak? Ya, betul ya, Kak. Nih, Kakak bisa dilihat ya leafletnya. Oh iya, Kak. Ya, jadi lebih tepatnya TB paru ini adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang bisa menyerang organ paru-paru atau bisa juga ke organ yang lainnya. Jadi tidak hanya di organ paru-parunya saja. Itu bisa disebabkan karena adanya kuman yang tadi, Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk ditularkannya atau penularannya bisa melalui bersin atau batuk pada orang yang penderita dan dihirup oleh orang yang sehat. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya, ciri-cirinya pada TB paru ini adalah yang pertama, kehilangan nafsu makan. Namun, tidak berarti ya Kakak, jika sekarang Kakak sedang tidak nafsu makan, tidak berarti juga itu Kakak sedang mengidap TB paru. Yang kedua, penurunan berat badan karena adanya kehilangan nafsu makannya. Jadi, otomatis BB-nya pun akan menurun. Nah, yang ketiga, bisa dengan batuk-batuk, bahkan batuknya sampai batuk berdahak dan batuk berdarah, sesak ringan sampai sesak yang berat, terus demam. Kenapa bisa demam? Karena adanya infeksi dari kuman tersebut. Jadi kenapa sih bisa terjadinya TB paru? Nah, jadi ketika Kakak sedang berkontak dekat dengan si penderita, meskipun Kakak tidak tahu ya orang tersebut sudah terinfeksi atau belum. Nah, ketika Kakak sedang tidak tahu, ketika orang tersebut batuk, bersin, atau membuang ludahnya di mana saja, otomatis kan akan terhirup oleh Kakak. Jadi, droplet yang terhirup oleh Kakak akan berinvasi ke paru-paru, sehingga tersebut akan berdiam di paru-paru atau di dinding paru-paru, sehingga akan menginfeksi bagian paru-paru atau pada bagian sistem pernapasan. Sesudah terinfeksi, maka akan terjadi inflamasi. Nah, dari inflamasi tersebut akan menimbulkan seperti demam karena adanya inflamasi di paru-parunya. Nah, lalu tubuh akan memberikan respon imunitasnya. Nah, ketika Kakak imunnya sedang menurun, maka otomatis akan memperburuk keadaan Kakak. Bisa saja Kakak langsung tertular oleh TB paru. Nah, TB paru ini reaksi inflamasinya sekitar 2-10 minggu. Pemeriksaan TB paru bisa dengan fotoröntgen, dengan biopsi jaringan parunya, pemeriksaan fungsi paru, pemeriksaan sputum apabila Kakak adanya dahak ya, Kak. Jadi dahak tersebut nanti diperiksakan apakah Kakak positif atau negatif. Nah, untuk penata laksanaannya Kakak bisa dengan pengobatan TB parunya, bisa dengan cara perawatan TB parunya. Apabila Kakak sudah terkena TB paru, nah harus diperhatikan cara meminum obatnya, harus selama 6 bulan, harus teratur. Karena jika tidak teratur, nanti Kakak harus mengulangnya dari awal lagi. Lalu untuk pencegahan penularannya, nanti ketika ada yang batuk atau bersin, nah harus menutup mulut, atau Kakak pada saat batuk atau bersin harus sambil menutup mulut. Terus jangan meludah di mana saja, nah, karena bisa membahayakan bagi orang yang sehat. Iya. Nah, terdapat komplikasi dari TB paru ini. Jika TB paru dibiarkan, nanti kan akan menjalar ke penyakit lainnya. Contohnya seperti pneumotoraks, terus yang kedua penyebaran infeksi ke organ yang lain. Kan tadi di paru-paru ya, Kak. TB paru ini bisa menyebar ke organ lainnya. Efusi kolera, meningitis tuberkulosis, pleuritis tuberkulosis. Nah, itu hanya sebagiannya ya, Kak. Terus ketika Kakak mengalami batuk ya, batuk yang berdahak, Kakak bisa melakukan teknik batuk efektif. Terus jika Kakak sesak, bisa melakukan dengan cara
dalam. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya kak. Sekarang mungkin kakak sudah sedikit paham ya kak. Iya Pak. Nah, boleh diucapkan ulang apa itu TB paru kak? TB paru adalah penyakit infeksi yang menular Ya, yang disebabkan oleh apa kak? Mycobacterium Tuberkulosis. Iya, Ya. tanda gejalanya seperti apa saja tadi kak? Yang batuk, pertama batuk, terus sesak napas, iya, pusing, iya, terus demam, iya. iya demamnya bisa lebih dari 37 ya kak. Nah seperti itu kakak sudah paham ya kak. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari kakak. Ada. Kak, kan tadi kata kakak tanda gejala TB paru terdapat flu. Apakah jika saya flu bisa terdiagnosis saya TB paru atau tidak? Oh belum tentu kak, ketika kakak flu itu belum langsung terdiagnosa kakak itu TB paru, tidak. Tetap kakak harus memeriksakan sekret kakak, nanti dicek ya di rumah sakit yang ada fasilitasnya untuk mengecek apakah kakak TB paru atau bukan. Terus kita nanti lihat hasilnya apakah kakak positif atau tidak. Jadi ketika kakak flu belum tentu kakak itu TB paru. Seperti itu ya kak. Ada lagi ya kak? Udah kan cukup. Baik, selebihnya nanti kakak bisa tanyakan saya ya di luar. Bisa tanyakan saya melalui chat atau apa ya kak. Tidak hanya sekarang saja. Baik, mungkin hanya itu ya kak. Semoga bermanfaat bagi kakak. Iya Kak. Ya, semoga bisa diterapkan juga oleh kakak. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali ya kak. Baik, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak telah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.